Menjadi sales alat berat forklift ternyata berbeda dengan sales produk lainnya. Karena forklift termasuk barang producer goods dan termasuk barang B2B yang digunakan untuk mensupport barang di bagian produksi lainnya, produk forklift tidak bisa dijual langsung ke konsumen, berbeda dengan produk consumer goods lainnya. Nah, cara menjual forklift selain memang kita harus memiliki keterampilan menjual, kita juga dituntut untuk, lebih detail menggali kebutuhan, mengetahui spesifikasi kebutuhan dari pelanggan si calon pembeli forklift tadi. Nah, alih-alih kita menjual produk tetapi tidak sesuai dengan keinginan pelanggan, salah spesifikasi, bukan untung buat kita atau perusahaan kita, justru malah buntung dan pelanggan akan merasa rugi dengan membeli forklift dari kita karena salah spesifikasi. Kejadian salah spesifikasi ini pernah saya alami di tahun 2010 saat baru beberapa bulan saya menjadi seorang sales forklift dan endingnya sungguh di luar dugaan. Ingin tahu apakah happy ending atau sad ending yang terjadi pada saya? Yuk simak kisahnya berikut ini. Suatu waktu saya menerima telepon dari seseorang, pemilik perusahaan, produknya asbes atau atap rumah brand ternama di Cikarang pabriknya. Dia memberitahukan bahwa pabriknya yang di Cikarang tersebut membutuhkan forklift kapasitas 5 ton. Tanpa banyak bertanya dan menggali kebutuhan lebih detail dan menanyakan spesifikasi, saya langsung memberikan penawaran ke si penelpon tadi. Dalam 3 hari kemudian, saya berkunjung ke kantornya yang di Jakarta, berada di daerah Harmoni, bertemu langsung ke pemilik pabrik yang menelpon tadi. Nah, kemudian sehabis diskusi menjelaskan bahwa ini adalah stok, forklift 5 ton yang ada di, gudang kita, akhirnya dia setuju untuk membeli 1 unit forklift. Alhasil saya kembali ke kantor dengan membawa sebuah memo PO, 1 unit forklift kapasitasnya 5 ton dan harganya cukup lumayan gitu, sekitar 500 jutaan. Sebenarnya bukan kepalang. Kenapa? Karena itu adalah order pertama dan terbesar sejak saya 6 bulan bergabung menjadi sales forklift. Pendek cerita, 1 unit forklift kapasitas 5 ton sudah terkirim ke pabrik asbes yang ada di Cikarang. Sehari, 2 hari belum ada, kontak dari sana, belum ada permasalahan yang timbul. Tetapi apa yang terjadi, seminggu kemudian saya ditelepon kembali oleh pemilik pabrik tersebut sambil menahan emosi, menahan marah sepertinya ya. Dia komplain bahwa menurut karyawannya, menurut stafnya yang ada di Cikarang tadi, bahwa forklift yang dikirim itu ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Alhasil, forklift yang saya kirim itu salah spek. Jadi kemungkinan forklift itu akan di-return, akan dikembalikan ke kantor dan PO-nya akan di-cancel. Alasannya, karena ternyata forklift yang dikirimkan itu tidak kuat mengangkat beban asbes 5 ton. Dan saya disuruh untuk mempertanggungjawabkan di hadapan seluruh para manajer produksi, manajer processing, termasuk juga, utility di sana. Jadi saya disuruh datang. Tiba waktunya saya berkunjung ke perusahaan asbes yang ada di Cikarang. Hari itu di ruang meeting, saya seperti pesakitan yang sedang diadili. Jadi semua mata tertuju di sana menunggu penjelasan dari saya kenapa forklift yang dikirimnya itu salah. Nah, dan saya katakan saat itu pemilik perusahaan minta penawaran forklift 5 ton yang ready stock karena kebutuhannya mendesak di pabrik Cikarang. Dan saya langsung menawarkan forklift 5 ton yang ready stock adalah model compact. Karena 5 ton Toyota itu dulu itu ada 2 model, yang pertama model compact, yang kedua model heavy duty. Karena model heavy duty indennya sekitar 4 sampai 5 bulan, sehingga pada saat itu karena konsumen itu membutuhkan cepat, jadi saya berikanlah yang ready stock forklift 5 ton model compact. Kesalahan saya adalah saya tidak menggali secara detail kebutuhan di pabrik karena merasa pelanggan, butuhnya cepat dan nggak mau nunggu inden lama, kemudian saya memberikan penawaran yang ready stock. Nah, setelah mendengarkan penjelasan di atas, akhirnya para manajer pabrik, purchasing, utility, maintenance memahami, dan juga saya meminta maaf karena, saya juga jujur waktu itu bahwa saya adalah seorang sales baru di dunia alat berat ini. Jadi saya mohon maaf kalau memang unit ini mau dikembalikan, ya apa mau dikata pun karena itu belum dibayar ya, karena biasanya kan pembelian di sebuah pabrik itu bayarnya 30 hari untuk term of payment-nya. Jadi saya tinggal pasrah aja waktu itu setelah saya diadili, dikumpulin meeting dan saya pulang dengan hati yang dalam hati, "Waduh ini kalau dikembalikan unit ini
ini tamatlah karir saya baru 6 bulan, kemudian memang kontraknya 6 bulan, terus baru 3 bulan nikah, nah sebentar lagi punya anak. Jadi saya pikir, wah ini habis nih saya jadi sales alat berat cuma sampai 6 bulan kayaknya. Dia perasaan seperti itu. Jadi pulang itu seperti melayang, kayak horor ya, lebih horor dikejar terus anak. Tapi akhirnya saya sadar waktu itu, ya sudahlah, ini semuanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini jalan saya berarti nggak cocok jualan di sini. Jadi ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi saya sebagai pemula menjadi seorang sales alat berat. Beberapa hari setelah pertemuan itu saya dihubungi kembali oleh manajer pabrik, menyampaikan bahwa hasil meeting internal mereka memutuskan untuk tetap order kembali unit yang 5 ton, tapi dengan spek heavy duty. Nah, paling tidak ini alhamdulillah membesarkan saya gitu ya. Artinya walaupun nanti dikembalikan, PO-nya diganti. Tapi ternyata yang model compact pun tidak dikembalikan, artinya yang sudah terkirim itu akan tetap dibayar sesuai dengan surat order dari owner. Artinya pabrik tersebut membeli 2 unit, satu compact dan satu heavy duty dengan nilai kisaran sekitar 1 miliar. Nah, teman-teman, walaupun akhir dari cerita ini adalah happy ending, tapi kejadian langka ini 1001. Kebanyakan customer akan komplain, akan merasa rugi, bahkan dikembalikan jika order tidak sesuai dengan spek. Jadi, dipastikan gagal kontrak pembelian. Bukan hanya customer yang rugi, rugi waktu, kita pun rugi karena kalau misalnya itu barang udah dikirim kan sudah proses pengiriman, transportasi, delivery dan lain-lain. Dan itu kita pasti akan kena teguran minimal ya. Ya maksimal mungkin kita nanti nggak diperpanjang kontrak atau langsung dapat SP. Itu sebenarnya ya kerugiannya. Nah, yuk kita ambil hikmah dari kisah di atas. Yang pertama, kita harus bisa membedakan antara barang consumer goods dan barang producer goods. Atau istilahnya ada B2B ya, business to business, dan ada B2C. Dan alat berat atau forklift adalah produk producer goods yang kebanyakan adalah B2B, jadi business to business. Bukan menjual ke perorangan, tapi menjualnya ke corporate. Di mana corporate itu akan melibatkan banyak pengambil keputusan. Nah, ketika ada permintaan sebelum kita memberikan penawaran harga, maka kita harus mampu menggali kebutuhan dan bisa memberikan solusi terhadap customer yang akan membeli forklift tersebut. Yang kedua, jika menemukan calon customer marah atau komplain, hadapi dengan tenang. Jangan kabur atau jangan mundur tanpa berita. Hilang begitu saja. Jangan sekali-kali menjelaskan ke customer ketika sedang marah melalui telepon atau email, bahkan WhatsApp sekarang mungkin ya. Karena porsi menjelaskan kita kalau melalui media sosial akan terbatas. Yang terbaik menangani komplain seorang pelanggan adalah temui, duduk bareng, jelaskan secara detail problemnya, masalahnya apa. Setelah itu baru cari solusinya. Kalau bisa sih win-win solution gitu ya. Kita nggak rugi, customer juga nggak rugi. Gitu. Kemudian yang ketiga, jika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membolak-balikan takdir manusia adalah hanya Yang Maha Kuasa. Dengan sikap seperti itu, saya pastikan seberat apapun masalah Anda, masalah kita akan tetap bersyukur kepada Allah. Dan yakinlah Allah akan menambahkan nikmat dan keajaiban rezeki. Saya Usman Effendi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.